Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa likulli minhum as-sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأعمامنا عماتنا ولأخوالنا خالاتنا ولإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ولمشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ولمن حق نغصن علينا ولمن ظلمنا أو أسأنا إليه خصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة محمد بن قاسم الغوثي وإلى روح الشيخ المغرور مجاهد في سبيل الله حج العالم وحج أنوار ولجميع مشايخنا في قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلم الجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Falah beserta pengurus, para sesepuh bini sepuh, para orang tua, hadirin jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, ini kesempatan kita tawakufan ya malam ini, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Karena kalau tidak salah Februari 18 atau 19 Mas? Sekitar itu ya, maunya 18 atau 19? Iya, ikut aja ya. Kadang-kadang pengennya duluan atau pengennya belakangan, lebarannya duluan gitu. Kita ikut aja dah. Nanti bagaimana, mudah-mudahan yang penting sesuai doa yang kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Rajab, semoga Allah kabul doa kita dengan diberikan keberkahan. Sya'ban juga sama. Dan insya Allah Allah panjangkan umur kita untuk sampai di bulan Ramadan ya. Insya Allah kita tawakufan dulu, nanti ba'da Idul Fitri mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita juga baru saja melaksanakan salah satu keistimewaan yang ada di bulan Rajab, yaitu kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj.
tanggal 27 Rajab kalau nggak salah malam Jumat ya. Banyak hikmah yang bisa kita kaji dan kita gali dari peristiwa tersebut. Namun yang masyhur dan sering kita dengar bahwa di antara hikmah yang paling besar adalah hikmah disyariatkannya kepada kita perintah tentang sholat 5 waktu. Artinya apa? Kalau kita kaji, kita kaitkan dalam konteks modern, Pak. Yang zaman sekarang anak-anak kita sudah terbiasa dengan teknologi, betul ya? Sudah sangat aware apa tuh? Sangat marak dan juga pasti memiliki itu alat yang namanya komunikasi. Kalau kita kaji dari sisi ini, ternyata ada yang jauh lebih canggih, Pak, dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah berikan kepada kita lewat Rasulnya baginda Nabi Muhammad satu alat komunikasi yang super canggih, Pak, yang tanpa data, tanpa pulsa, ya, tanpa apapun begitu, Pak. Yang penting antum datang dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang mengharap kepada Allah, bawa semua masalah-masalah kehidupanmu, langsung kau sujud lewat sholatmu. Itu adalah alat komunikasi tercanggih yang Allah berikan kepada kita. Yang penting modalnya apa? Kemauan. Itu hikmahnya tuh. Makanya kita ini umat Islam, Pak, dalam hidup ini harus selalu optimis. Kenapa optimis? Apapun masalahnya, kita punya Allah yang Maha Kuasa, kan begitu ya? Apapun persoalannya, ada solusi yang luar biasa yang bisa kita bawa lewat sholat. Makanya saat sholat itu optimis. Kenapa? Ya Rabbana, kami datang dengan berbagai masalah dan persoalan, insya Allah semuanya dengan izinmu. Ya, kalau engkau bilang mudah akan jadi mudah. Makanya optimis, Pak. Isra Mi'raj memberikan satu hikmah kita tentang alat komunikasi tercanggih yang pernah Allah berikan kepada kita umat Islam, yaitu sholat. Ini kalau kita bicara sisi apa? Teknologi kepada anak-anak kita yang saat ini mendewakan teknologi, betul apa enggak? Ya. Itu Isra Mi'raj, Pak. Kalau dihitung pakai logika sains itu ya, perjalanan Isra itu kan berjalannya Nabi di malam hari dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Palestina. Di mana itu? Palestina, Masjidil Aqsa. Itu pada masa itu, Pak, pada masa itu kalau dikalkulasi dengan alat transportasi tercanggih, unta misalnya, itu perginya aja 1 bulan, Pak. Berarti kalau bolak-balik berapa? 2 bulan. Mi'raj itu berarti naiknya Nabi itu dari Baitul Maqdis di Palestina menuju langit pertama, kedua, sampai ke-7, sampai di Sidratil Muntaha, sampai kemudian ya ke Mustawa, sampai kemudian ke Hadiratul Qudus itu, Pak. Itu kalau dihitung 1 kali naik Rasulullah ke langit pertama saja 500 tahun, Pak, hitungannya. Berarti kalau dikali 7 berapa? 3.500. Dikali 2 berapa berarti? Bolak-balik 7.000. Jadi kalau dikalkulasi perjalanan Isra Mi'raj itu 7.000 tahun 2 bulan, Pak. Itu pakai logika hitungan tuh, hitungan manusia, akal. Kira-kira ada nggak umur manusia segini nih? 7.000 tahun 2 bulan, Pak. Ada. Mau apa kagak dikasih umur segini? Nabi Adam tuh, Pak, Nabi Adam, ya, Abul Bashar, manusia pertama. Itu umurnya saja 930-an, Pak. Bahkan manusia terlama itu, yang paling panjang umurnya itu siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Itu di Al-Quran Allah sebutkan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi,
fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu umurnya katanya Pak 1000 tahun Pak, dikurangin 50 berarti berapa? 950. Bahkan sampai malaikat itu nyebutnya gelarnya ya atwalal anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya 950 tahun Pak. Nggak nyampe 7.002 bulan itu. Iya, nggak nyampe 7.000 tahun 2 bulan, nggak sampai. Tetapi peristiwa ini dilaksanakan oleh Rasulullah hanya sepertiga malam, berarti apa? Kurang dari 3 atau 4 jam. Maka kalau pakai logika akal semata tuh, ya, akan muncul orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab Pak. Apa kata dia? Gak mungkin, kan begitu ya? Percaya apa enggak itu? Gak mungkin katanya. Tapi kalau kita pakai logika tauhid Pak, keimanan bahwa apapun kalau kehendak Allah pasti terjadi Pak, maka akan muncul orang-orang seperti sahabat Abu Bakar Siddiq Pak, yang ketika Nabi bercerita, "Shaddaqta ya Rasulullah." Jangankan 3 jam, 4 jam, 1 menit kalau memang itu kehendak Allah, kekuasaan Allah yang mengisrakan, yang memi'rajkan, pasti aku percaya. Karena setiap yang dikatakan oleh Rasulullah itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Iya. Jadi luar biasa Pak. Nah, oleh itu kita jaga, kita rawat. Ini juga oleh-oleh Pak ini. Ini berkat pertolongan siapa coba? Ini kan mau Sa'ban nih. Ya. Habis Rajab Sa'ban. Sa'ban ini disebut Syahrun Nabi, begitu ya. Rajab Syahrullah, Sa'ban Syahrun Nabi, Ramadan Syahrul Ummati. Itu kenapa Nabi milih Sa'ban Pak? Karena jangan sampai nanti kita itu lupa. Ada memang bulan-bulan yang disebut dengan Ashurul Hurum, bulan istimewa. Itu 3 berurutan kan? Muharram, atau kalau kita dari akhir itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu berurutan tuh. Disebut Ashurul Hurum. Yang kalau kita baca surat At-Taubah ayat 36, ya kan? Minha arba'atun hurum, 3 itu berurutan, 1 misah. Apa itu? Rajab. Itu bulan-bulan mulia tuh. Nah, jangan sampai Rajabnya itu dianggap mulia, sudah begitu dimuliakan karena Ashurul Hurum, ini Sa'ban ini nyelip di tengah Pak. Karena habis Sa'ban apa? Ramadan. Ini suasana Ramadan luar biasa kan ya? Maka Nabi bilang kalau Rajab itu syahrullah, Sa'ban syahrul ummati, sahari wa Ramadan syahrul ummati. Artinya apa? Jangan putus tuh kebaikan di Rajab. Tetap dilanjutkan di bulan Sa'ban. Ya, logikanya Rajab kita tanam, Sa'ban itu kita rawat, kita siram, besok Ramadan kita panen tuh. Ini Sa'ban kadang-kadang kita nyebutnya juga bulan apa ini? Kalau orang tua kita nyebutnya bulan apa ini dulu ini? Roah gitu ya? Roah ya? Arwah, roah. Kenapa? Iya. Bukannya roha, bukan. Orang nyebutnya apa? Roah, arwah. Bulan yang di dalamnya kita ini, anak-anak ini disuruh banyak ingat sama orang tua ini. Ngapain? Doain Pak. Ya, yang masih hidup datengin, minta doanya. Yang udah nggak ada, datengin. Kuburannya ziarah. Tuh. Bahkan kadang-kadang ada nggak yang bikin haul pada di bulan ini? Banyak ya. Kalau kita pulang ke kampung tuh, Sa'ban itu, rohan pada itu. Ya. Doain. Kenapa? Karena Pak, bukan cuman yang hidup aja Pak. Yang rahima man fid dunya atau rahima man fil kubur bidduai man fid dunya. Orang yang sudah meninggal dunia gembira
dengan kiriman doa dari orang yang masih hidup, anaknya, keluarganya. Tapi jangan salah, wa rahima man fid dunya bisafaati man fil kubur. Yang di dunia juga akan kebagian keberkahan karena ya kegembiraan, ya untayan doa itu akan dibalas dengan doa. Kalau nggak percaya, 5 waktu sholat itu dari siapa coba? Coba baca sejarah. Sering disampaikan ya tuh sama guru-guru kita. Berapa pertama kali Nabi dikasih perintah sholat waktu? Berapa kali? Berapa? 50. Ini kalau seandainya jadi disyariatkan sama kita umatnya Nabi 50 waktu, Pak. Kira-kira gembira apa merengut ini kita? Nah, katanya cinta sama Nabi. Andai 50 itu benar-benar tuh. Terjadi begitu. Bagaimana kira-kira? Siapa yang kemudian menyampaikan itu? Nabi lewat ketemu Nabi Ibrahim langit ke-7. Nggak nanya. Tapi Nabi ketemu Nabi Musa, ditanya Rasulullah, apa oleh-olehnya? Perintah sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, Masya Allah, umatku saja Bani Israel itu, Pak, yang katanya badannya kuat-kuat itu, 2 kali sehari disuruh sholat bukrata wa asila, cuma 2 rakaat, kagak bisa, Pak, kagak nyanggup. Apalagi umatmu tuh, yang nanti akhir zaman umatnya kecil-kecil, Pak. Bolak-balik Rasulullah. Sekarang saya tanya, saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi Musa masih hidup apa udah meninggal? Saya tanya benar-benar ini. Saat Isra Mi'raj, atau jangan Isra Mi'raj deh, saat Nabi Muhammad hidup, Nabi Musa masih ada apa udah meninggal? Udah nggak ada kan? Sekarang saya tanya, 5 waktu itu karena syafaat siapa? Nabi Musa. Berarti, Pak, orang yang meninggal dunia itu memberikan satu pertolongan buat orang yang masih hidup. Kalau kagak percaya, itu 5 waktu. Jadi kalau nggak percaya, bilangin, ente berarti pilih 50 waktu berarti dong kalau begitu. Bener kan? Iya kan? Tuh, Pak. Makanya banyakin doa tuh di bulan ini buat orang tua kita semua. Masih ada datengin, yang nggak ada banyak kirimin doa, istighfar, Fatihah. Ya. Biar betul-betul ya hidup kita berkah begitu. Ya. Nah, berbicara tentang bab sholat, Pak. Sebetulnya di Al-Falah ini sudah hatam ya kemarin. Terakhir kita bahas tentang sholat apa kemarin terakhir? Sholat istisqa, minta hujan. Itu kan pembahasan terakhir istisqa biasa dalam bab kajian fikih sholat itu. Ya, cuman saya mau ngulang nih, ada bab-bab yang kadang-kadang terlewat. Saya awali dari satu hadis, Pak, dari Imam Abi Hurairah. Kata Rasulullah SAW, Ijanu dia bis sholati adbaro syaitanu lahu duratun. Saat, Pak, datang waktu sholat, kumandang azan, Pak, muazin mengumandangkan azan itu katanya, Pak, setan-setan yang menggoda kita atau yang akan menggoda kita saat ibadah itu kabur, Pak, lari, ketakutan, lahu duratun, saking takutnya tuh, Pak, terbirit-birit begitu, Pak, saat apa? Saat azan dikumandangkan. Kemudian setelah azan itu selesai, Pak, idza qadal azan aqbala, dia balik lagi. Tapi nanti idza qudiyat taswib, kalau iqamah dikumandangkan kabur lagi dia. Begitu qomat selesai, dia balik lagi, Pak. Tapi jangan nanya ya, kok saya kagak lihat Ustaz? Iya, jangan ditanya. Saat dia balik itu ngapain dia? Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Dia akan masuk menyelinap ke dalam hati manusia. Di dalam sholat. Dia akan bisikkan di dalam hati kita. Uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu. Lagi sholat, Pak. Saya mau tanya, ada yang pernah begini? Banyak. Pernah nggak sholat dalam satu waktu, Pak?
atau sering begitu 100% full ingat sama Allah yang kita kenal dengan bahasa khusyuk? Ada nggak di sini orangnya? Nggak ada. Kan wali semua ini. Nggak ada. Saya tanya ini, ada nggak yang pernah Pak lagi sholat awalnya khusyuk, tapi saat mengerjakan sholat mulai dah tuh ingat ini, ingat itu, kerjaan di luar atau di kantor, ingat di dalam sholat, urusan rumah di luar, ingat di dalam sholat, kadang-kadang barang hilang, ingatnya di dalam sholat. Ada nggak yang begitu? Sering apa kagak itu? Ya Allah. Tuh, yakhtiru bainal mar'i wa nafsihi. Dia akan menyelinap ke dalam hati manusia. Tapi jangan bilang juga begini, Pak. Ya, kalau begitu wajar Ustadz, kenapa? Saya kagak pernah khusyuk sholat. Jangan. Hadisnya ada, iya. Tetapi apa? Berusaha untuk mendekati Allah. Puncak tertinggi sholat itu apa? Khusyuk. Belajar, Pak. Kalau hari ini baru 30, naikin besok 50. Ya, terus sampai 70, 80, kalau bisa 100 begitu. Kalau saya belum bisa itu 100 Pak, dari takbir sampai salam begitu. Iya, ada aja kadang-kadang yang kita ingat dunia itu. Nah, dari hadis ini Pak, saya mau tanya, ada nggak kemungkinan kita saat sholat itu melupakan atau meninggalkan rukun-rukun sholat atau sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat? Mungkin apa enggak? Bisa terjadi apa kagak? Saya tanya, siapa yang pernah melaksanakan sholat lupa rakaat? Ada? Banyak. Yang pernah sholat lupa mengerjakan rukunnya? Ada? Atau mungkin yang ragu-ragu, ini 3 apa 4, 2 apa 3, pernah nggak begitu? Pernah, tapi jangan bilang seringnya. Kalau sering repot, ini begitu mulu berarti sholatnya. Lah pertanyaannya Pak, kalau kita pernah lupa, pernah salah dalam pelaksanaan sholat, bagaimana cara ngebenerinnya itu? Kan begitu ya? Nah itu yang kita bahas tuh. Kenapa? Buat bekal dah oleh-oleh besok. Ya. Mudah-mudahan kali besok ya semangat Sa'ban sampai Ramadan, kan pada rajin sholat tuh kita ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan wal matruku minas salati salasatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hayatun. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in zakarahu wa zamanu qariban ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Yang ditinggalkan Pak dalam sholat itu ada 3 yang mungkin terjadi nih. Yang pertama, ada yang ditinggal itu yang sifatnya rukun Pak di dalam sholat. Rukun sholat ada berapa itu? Berapa Pak? 13. Ada yang 17 bilangnya ya. 17 berarti tomak ninanya dipisah dah begitu. Itu bisa jadi yang lupa rukun tuh. Atau bisa jadi yang lupa itu apa? Sunnah. Tapi sunnah yang sifatnya sunnah abad Pak. Dibilang sunnah tapi tersendiri kayak rukun. Dibilang rukun ya bukan begitu. Nah yang ketiga, sunnah yang sifatnya hayat. Jadi gampangnya sunnah abad itu kalau kita tinggal, kita disunnahkan buat sujud sahwi, kan begitu. Kalau sunnah hayat kita lupa, tertinggal, nggak ada kesunahan kita buat sujud sahwi. Kita bahas yang sunnah dulu nih. Sunnah abad Pak, contohnya misalnya apa? Apa sunnah abad ini? Lah,
jangan pura-pura ah. Karena kelamaan jadi lupa ya. Ustaz Gopur ya, yang sekolah aja tiap hari kadang-kadang lupa mulu bocah ya. Apalagi ketemu sebulan sekali gitu, kadang-kadang lupa. Sunnah abad itu Pak, misalnya sholatnya lebih dari rakaat 2, misalnya apa? Maghrib, isya, zuhur, asar, itu kan lebih dari 2 ya. Ada nggak tasahud awalnya atau tahiyat awalnya? Ada tuh ya. Itu kalau misalnya kita sholat lupa tasyahud awal atau tahiyat awal, baik lupa duduknya, lupa bacaannya, bangun Pak. Kita ingat, ya Allah tadi kagak tahiyat awal, maka ada kesunahan kita sebelum salam pakai apa? Sujud sahwi. Apalagi kunut di dalam subuh, ya 2 rakaat subuh, lupa kunut, imamnya ingat sebelum salam sunnah sujud sahwi. Apalagi lupa misalnya membaca sholawat kepada Rasulullah di tahiyat yang pertama, bukan tahiyat yang terakhir. Kalau tahiyat yang terakhir rukun. Atau bisa jadi membaca sholawat untuk keluarga Nabi di tahiyat yang terakhir. Iya, lupa. Ini sunnah-sunnah abad. Maka kita boleh nanti menggantinya dengan sujud sahwi. Sebelum salam kita sujud dengan bacaan apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Ganti pakai sujud sahwi. Tuh. Umpama lewat juga sujud sahwi, lupa tadi tahiyat awal, imam ingat, ya Allah nggak tahiyat awal, ntar mau sujud sahwi, sujud sahwinya lupa juga Pak, bablas begitu. Sah nggak sholatnya masih? Sah nggak sholatnya? Kenapa sah? Yang ditinggal sunnah, tetapi kurang sempurna, kurang cakep bahasanya begitu. Sah sholatnya begitu. Tuh persoalan sunnah abad, lupa, ketinggalan, berarti solusinya pakai sujud sahwi. Ada sunnah lainnya, sunnah hayat. Ada 15, ini mah sunnah hayat, banyak banget. Ya, kalau lewat, lupa, udah bablas terus, nggak ada masalah. Sah sholatnya. Contoh apa? Nggak baca doa iftitah misalnya. Apalagi? Kayak baca amin. Waladhdallin. Diem aja mingkem lupa, ngelamun sholatnya. Itu ya. Sunnah hayat itu. Ya Allah lupa, udah. Gas terus. Atau imam lupa, kagak baca surat yang kedua Pak. Habis Fatihah, ya kan, baca surat tuh. 2 rakaat pertama kan ya. Rakaat 1, rakaat 2 misalnya. Sholat maghrib tadi. Rakaat 1 lancar surat Fatihah. Sama surat yang kedua, surat-surat pendek misalnya. Rakaat kedua habis waladhdallin langsung ruku Pak. Bagaimana itu? Sah Pak, sunnah hayat. Apalagi banyak, 15, termasuk bacaan-bacaan doa kita saat sujud, saat ruku, saat i'tidal. Ya. Termasuk yang kita bahas dulu apa? Saat sholat 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Itu ya. Takbirnya kan pernah kita bahas tuh. Takbirnya berapa itu? Yang pertama 7 kali, yang kedua 5. Imam lupa misalnya, lupa baru pertama, ya dia kagak takbir Pak, kayak sholat Jumat aja begitu. Sah nggak sholatnya? Sah. Atau lupa, kekurangan, baru 4 udah baca Fatihah, sah Pak sholatnya. Begitu. Karena sunnah hayat. Sunnah hayat lewat, lupa, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tuh, beda sama sunnah abad. Nah, tapi yang repot itu Pak, bagaimana kalau yang lupa itu yang rukun Pak? Kagak baca Fatihah sholat, kagak ruku misalnya, kagak sujud, kagak duduk antara 2 sujud, kagak i'tidal. Itu kan rukun semua pokok tuh. Iya. Ini bagaimana ini? Apakah cukup kita ganti sujud sahwi kayak sunnah abad?
nggak boleh, Pak. Ya, karena di sini apa? Disebutkan la yanubu anhu sujudus sahwi. Kagak boleh. Tetap berarti kalau kita ingat, buru-buru balik kita kerjain. Kita sholat, udah ruku, udah sujud, Pak. Saat sujud kedua, kita ingat, ya Allah, tadi kagak baca Fatihah. Saat ingat itu, wajib balik lagi, Pak. Wajib balik lagi. Kita ulang lagi. Fatihah lagi, ya. Kita ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud lagi. Kan tadi udah. Berarti tadi tidak dihitung. Kenapa? Karena ada satu rukun yang tidak kita laksanakan, yaitu baca Fatihah. Buru-buru kita naik. Kalau sudah kita ingat tapi kita nggak buru-buru naik, malah sengaja kita lama-lamain atau kita ngerjain, otomatis batal saat itu sholat kita. Ingat, belum masuk rukun yang sama pada rakaat selanjutnya. Lupa, belum Fatihah, atau bisa jadi belum ruku, belum sujud, belum i'tidal. Tapi sudah masuk, Pak, di rukun yang sama. Artinya apa? Rakaat yang kedua, Pak. Ya Allah, tadi rakaat pertama saya kagak baca Fatihah. Tadi rakaat pertama saya lupa sujud misalnya. Lupa rukun lah di situ. Maka kalau begini solusinya, rakaat yang sedang kita laksanakan kita hitung jadi rakaat pertama. Yang tadi kan udah kita yang tadi. Yang tadi karena kurang rukunnya maka dianggap kosong, Pak. Berarti jadi apa? Rakaat yang kedua dihitung jadi rakaat pertama. Tuh begitu, Pak. Jelas? Ini kalau jadi imam atau sholat sendiri tuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau jadi makmum, Pak? Kan makmum terikat sama imam. Bagaimana kalau makmum? Sendirian dia ngelamun, Pak. Lupa misalnya, rukun. Pada saat dia sujud misalnya, di rakaat kedua, dia ingat, ya Allah, saya tadi belum baca Fatihah, saya belum mengerjakan rukun. Kalau makmum, maka karena dia mengikut imam, jangan buru-buru naik, Pak. Selesaikan aja sholatnya. Tapi nanti saat imam mau salam, berarti dia harus naik lagi menambah satu rakaat. Kenapa? Karena tadi ada satu rukun yang dia tinggal di rakaat yang dia lupa rukunnya. Begitu tuh. Jelas? Iya. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Bapak gak bisa, ya. Kayak yang tadi dia mah. Pokoknya begitu ingat, ntar dia, wah, begitu imam salam dia naik lagi. Meskipun sholatnya apa di sini nih, atau di sini, di belakang imam. Ini kan jamaah nih banyak nih, ya. Belakang imam gitu, badal imam, dia lupa baca Fatihah, Pak. Kan pada salam semua kan ya. Dia naik sendirian, Pak. Kira-kira orang pada ngeliatin ya tuh? Jangan ngeliatin orang, tapi berpegang dengan keyakinan bahwa memang kita lupa. Tetap naik, Pak. Udah kerjain sampai salam. Sebelum salam kita sujud sahwi. Jelas? Ini kalau lupanya masih apa? Di dalam sholat. Nah di sini ada juga. Bagaimana kalau lupanya di luar sholat, Ustadz? Udah salam misalnya. Udah salam. Kalau udah salam, Pak, lihat waktunya. Kalau kita ingat waktunya masih sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lupa. Ingat tadi kagak baca Fatihah. Ya, atau kagak ruku, atau kagak sujud. Bangun lagi buru-buru. Mana yang tadi kita lupa rukunnya, kita kerjain. Kalau lupa Fatihah,
bangun lagi baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kerjain. Lupanya ruku, berarti bangun dulu langsung apa? Ruku, i'tidal, sujud. Lupanya sujud, langsung duduk, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Di mana rukunnya yang kita lupa? Meskipun udah salah. Buru-buru. Tapi kalau ingetnya masih dalam waktu yang sedikit, artinya apa? Buru-buru diingetin. Ini udah nyampe rumah, Pak, udah makan, udah ngobrol misalnya, atau di masjid tuh udah pada kongkok tuh, baru diingetin, tadi kurang sholatnya lupa. Kalau begitu dia apa? Ngulang lagi dari awal. Tuh, ya, ngulang lagi dari awal. Kecuali 3 nih, inget nih, yang rukun itu nggak bisa diulang. Kalau antum lukanya di niat, mata kuliah umpama lupa di situ, saat ingat otomatis batal sholatnya, Pak. Jadi ngulang lagi dari awal. Kalau yang lupa itu niat, Pak. Udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, tadi saya salah, niatnya sholat maghrib, saya baca sholat isya. Ada nggak yang begitu kan? Ada, Pak. Lupa itu, berarti otomatis kalau begitu apa? Ngulang lagi dari karena persoalan apa? Innamal a'malu binniyat. Niat itu menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai apa? Lupa, Pak. Kalau bab niat udah ngulang lagi dari awal. Tuh. Jadi kalau ini terjadi dalam persoalan sholat kita, solusinya kira-kira begitu tuh. Mana yang kita tinggal? Rukunkah, sunnah abkadkah, atau sunnah hayatnya? Kalau sunnah hayat, lewat terus. Kalau sunnah abad, sebelum salam sujud sahwi. Kalau rukun, kerjakan rukunnya lagi sebelum salam sujud sahwi. Iya. Kalau sholatnya jadi makmum, ikut imam dulu sampai selesai. Begitu imam salam, kita nambah lagi 1 rakaat. Kalau di luar sholat, lihat apakah waktu ingatnya lama atau tidak. Kalau masih dekat, buru-buru kerjain yang kita lupa. Itu kira-kira begini nih. Sama saya mau nanya ini jamaah ini kalau terawih ini, kalau di Al-Falah mungkin enggak kali ya. Pengennya imam yang cepat apa imam yang lambat, Pak? Kalau terawih rata-rata kita pengennya imam yang cepat apa imam yang lambat? Yang cepat ya? Jujur kan? Ya bukan di sini maksudnya. Kalau di Al-Falah saya tahu kan ada hafiznya yang mimpin. Iya. Kadang-kadang dulu gitu misalnya. Itu ada kan imam cepat banget, Pak ya? Dikit itu malah dolin, apalagi bacanya apa? Model kita, rakaat pertama malam 51 sampai 15 dibaca apa? At-Takasur turun ke bawah kan ya? Terus rakaat kedua Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kadang-kadang ada nggak tuh yang kagak selesai Fatihah kalau sholat? Ada. Iya, lagi sholat tarawih tapi Fatihah kita nggak selesai gitu maksudnya. Karena imamnya kan udah selesai cepat banget ya. Waladhdallin amin. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin atau Allahu akbar begitu misalnya. Ada yang begitu tuh. Pernah. Nah, itu kalau kata Rasulullah itu hati-hati. Kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Banyak orang yang sholat, Pak, tapi sholatnya cuma capek, pegel doang berdiri, Pak. Kagak dapat pahala. Lalu solusinya gimana? Kalau ketemu yang model begitu tuh, ketemu imam yang model begitu, cepet, Pak. Maka saat imam baca Fatihah, 2 atau 3 ayat langsung kita baca Fatihah. Biar apa? Biar nanti Fatihah kita ketutup sampai imam baca surat. Ngejar maksudnya. Bab kalau sampai selesai, kepotong-potong mulu, Pak. Nah kalau kepotong-potong mulu, kita bukan masbuk, emang ikut dari awal kan ya. Tuh, kadang-kadang begitu tuh. Jadi kalau ketemu model yang cepat begitu apa? Imam 1-2 ayat baca Fatihah, kita langsung baca Fatihah. Biar nanti begitu waladhdallin, ya amin Pak, bareng-bareng. Kita lanjutin lagi, imam baca surat. Ngejar nggak kalau begitu kira-kira? Ngejar, Pak. Terus selama ini gimana? Ya saya nggak tahu, ya mudah-mudahan diampuni sama Allah, kan begitu ya. Tapi kalau besok ketemu yang benar begini, begitu solusinya kira-kira.
Ya. Jadi alhasil banyak Pak persoalan-persoalan dalam sholat itu yang harus betul-betul kita perhatikan, baik persoalan rukun, sunnah. Kenapa? Sholat ini adalah ibadah yang begitu penting buat kita. Harus betul-betul kita pahami. Ya. Jamaah sekalian, udah masuk mau waktu isya ya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan ya, kalau kagak alhamdulillah begitu kira-kira. Saya kembalikan kepada MC dah. Bagi jemaah sekalian yang ingin bertanya masih silakan, harus nanti ada di sini. Baik, nampaknya sudah tidak ada satu alhamdulillah. Jazakallah khairan jazaa kita menyampaikan ilmu yang terkait dengan sholat. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan baca hamdalah dan doa menghafaz alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.